Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sandra Manafi Muklisa dengan NIM C1C024090, jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang PPh pasal 23 atas modal, jasa, dan hadiah, dan PPh pasal 26 atas penghasilan yang diterima subjek pajak luar negeri. Apa itu pajak penghasilan pasal 23 atas jasa, modal, dan hadiah? Jadi, pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dipotong oleh pihak pemberi penghasilan seperti badan usaha, instansi pemerintah, atau lembaga lain atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri dalam bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, hadiah, atau imbalan jasa. Lalu, apa itu objek PPh pasal 23? Yang pertama adalah penghasilan dari modal seperti dividen, bunga, royalti, dan sewa harta selain tanah dan bangunan. Lalu yang kedua adalah penghasilan dari jasa seperti jasa teknik, jasa manajemen, konsultan, akuntansi, hukum, arsitektur, penilai, perantara, dan jasa lainnya sesuai dengan PMK nomor 141 PMK 03 tahun 2015. Yang ketiga, ada penghasilan berupa hadiah yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri. Lalu, apa saja subjek pajak penghasilan pasal 23? Yang pertama, pihak yang menerima penghasilan atau wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Yang kedua, pihak yang memotong pajak, yaitu badan pemerintah, badan usaha, penyelenggara kegiatan, atau wajib pajak orang pribadi yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya, untuk tarif PPh pasal 23 atas jasa, modal, dan hadiah, itu untuk penghasilan dari modal dikenai tarif 15% dari jumlah bruto, untuk penghasilan dari jasa dikenai tarif 2% dari jumlah bruto, dan untuk hadiah itu dikenai tarif 15% dari jumlah bruto. Jika penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, maka tarif PPh pasal 23 dikenakan 100% lebih tinggi dari tarif nominal, menjadi 30% untuk tarifnya 15% dan 4% untuk yang tarifnya 2%. Berikut ini merupakan contoh perhitungan PPh pasal 23 atas jasa, modal, dan hadiah. Yang pertama, untuk penghasilan dari modal, yaitu PT Maju Jaya membayar royalti sebesar 50 juta kepada PT Sukses Makmur. Untuk perhitungannya adalah PPh pasal 23 untuk royalti itu sebesar 15%. Maka PPh pasal 23 adalah 15% dikali 50 juta sama dengan 7.500.000. Maka PT Maju Jaya wajib memotong PPh pasal 23 sebesar 7,5 juta dan menyetorkannya ke kas negara, sedangkan PT Sukses Makmur menerima penghasilan bersih sebesar 42.500.000. Yang kedua, untuk penghasilan dari jasa, contohnya PT Cemerlang membayar jasa konsultan sebesar 30 juta kepada CV Mandiri yang memiliki NPWP. Untuk perhitungannya adalah sebagai berikut. Tarif PPh pasal 23 untuk jasa itu sebesar 2%, maka PPh pasal 23 itu 2% dikali 30 juta sama dengan 600.000. Maka PPh pasal 23 yang dipotong adalah 600.000 dan CV Mandiri akan menerima penghasilan bersih sebesar 29.400.000. Untuk contoh yang ketiga itu dari penghasilan berupa hadiah. Contohnya, seorang peserta lomba desain menerima hadiah sebesar 10 juta dari panitia penyelenggara. Maka perhitungannya adalah untuk tarif PPh pasal 23 untuk hadiah itu sebesar 15%, maka PPh pasal 23-nya adalah 15% dikali 10 juta sama dengan 1,5 juta. Jadi, pajak yang dipotong sebesar 1,5 juta dan penerima hadiah mendapatkan penghasilan bersih sebesar 8.500.000. Selanjutnya itu PPh pasal 26 atas penghasilan yang diterima subjek pajak luar negeri. PPh pasal 26 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh subjek pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap. Pajak ini dikenakan kepada penghasilan yang bersumber dari Indonesia seperti bunga, dividen, royalti, sewa, jasa, atau hadiah.
Objek pajaknya adalah semua jenis penghasilan yang diterima oleh subjek pajak luar negeri dari Indonesia, seperti contoh yang telah saya sebutkan. Untuk subjek pajaknya yaitu orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal dan tidak menjalankan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia tetapi menerima penghasilan dari Indonesia. Untuk tarif PPh pasal 26 atas penghasilan yang diterima subjek pajak luar negeri, itu tarifnya adalah 20% dari jumlah bruto berlaku untuk dividen, bunga, royalti, sewa, dan hadiah, imbalan atas jasa, pekerjaan, atau kegiatan yang dilakukan di Indonesia, pensiunan, dan pembayaran berkala lainnya yang diterima subjek pajak luar negeri. Lalu, tarif dapat lebih rendah apabila penerima penghasilan berasal dari negara yang memiliki perjanjian P3B dengan Indonesia, seperti Singapura, Jepang, atau Belanda. Misalnya, untuk penghasilan berupa dividen, tarifnya bisa jadi 10% atau bahkan 5% tergantung dengan isi perjanjian. Berikut ini adalah contoh perhitungan PPh pasal 26 atas penghasilan yang diterima subjek pajak luar negeri. PT Nusantara membayar royalti sebesar 100 juta kepada perusahaan luar negeri bernama ABCD yang berdomisili di Amerika Serikat. Perusahaan tersebut tidak memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia, sehingga penghasilan yang diterimanya dikenakan PPh pasal 26. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Dengan tarif 20%, maka PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali 100 juta sama dengan 20 juta. Maka PT Nusantara wajib memotong pajak sebesar 20 juta dan menyetorkannya ke kas negara. Dengan demikian, perusahaan ABC menerima penghasilan bersih sebesar 80 juta. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.